Mohon izin Bapak Ibu, acara webinar akan segera dimulai, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Isti Oktarendi, SPDGR selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar pada malam hari ini. Yang di Ngabang belum ada nih Pak ya? Oh, kepala sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar seri ke-20 ini dalam ruang virtual. Perkenalkan, saya Niki Andriani selaku moderator mengucapkan selamat bergabung di webinar Komunitas Belajar Sekolah Inklusi Merdeka. Mohon izin saya membacakan pantun. Raffi Ahmad jadi pejabat, Nagita Slavina mencari palu. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat, semoga kita sukses selalu. Jinjing barang di tangan kiri, barang dipikul silih berganti. Hati saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hebat di sini. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang guru inspiratif yang telah berhasil meraih prestasi gemilang di tingkat nasional. Beliau adalah Bapak Isti Oktarandika, SPDGR, guru dari SLB Negeri 3 Kota Bengkulu yang telah berhasil menciptakan inovasi pembelajaran yang sangat menarik, yaitu Periang. Inovasi ini telah membawa angin segar dalam dunia pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya dalam penerapan prinsip Universal Design for Learning. Pada webinar ini, kita akan diajak untuk menyelami lebih dalam mengenai inovasi Periang ini. Bagaimana Bapak Randi mengembangkan game berbasis Periang berbasis Android ini dan bagaimana penerapannya dalam kelas serta dampaknya bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Bapak Ibu mohon izin saya share screen. Sebelum dimulai, saya akan membacakan kesepakatan webinar Kombel Sekolah Inklusi Merdeka Bapak Ibu. Yang pertama, webinar ini diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Susunan acaranya yaitu meliputi penyampaian teknis, cara pengisian daftar hadir dan unduh sertifikat, pembukaan, mengumandangkan lagu Indonesia Raya, materi, tanya jawab, dan penutup. Nanti pemaparan akan disampaikan oleh narasumber sekitar 60 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab yang berlangsung sekitar 30 menit. Nah, untuk teknis tata cara pengisian daftar hadir dan unduh sertifikat, yaitu pertama, daftar hadir akan dibagikan saat sesi tanya jawab berlangsung hingga acara penutup. Nanti setelah mengisi Google Form, silakan Bapak Ibu bisa cek kehadiran Bapak Ibu apakah sudah terekam oleh sistem. Bapak Ibu nanti bisa cek di SID Webkosim. Lalu untuk kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta. Setelah penutupan, Kombel tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir. Untuk sertifikat, Bapak Ibu bisa langsung diunduh setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan maksimal 3 hari setelah acara dengan syarat mengisi daftar hadir sesuai dengan ketentuan. Unduh sertifikatnya bisa langsung di web SID Webkosim Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali webinar pada malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan play lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak dengan hikmat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi inti, yaitu sesi materi. Sebelumnya kita sapa dulu ya narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Bapak Randi, apa kabar? Selamat malam, Bu Niki dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah luar biasa baik. Luar biasa Bapak Ibu, untuk informasi Bapak Isti Oktarandi ini juga saat ini tengah menjadi fasilitator pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tingkat lanjut ya Bapak. Iya. Beliau ini sangat menginspirasi, selain karya-karyanya, beliau juga eh, sangat aktif ya Pak. Saat ini juga sebagai kepala sekolah ya Pak di SLB Negeri Kota Bengkulu, betul? Di wakil, Bu. Oh, masih wakil. Oke. Luar biasa ya Pak. Eh, nah, pada malam hari ini Pak Randi ini akan menyampaikan sebentar. Nah, pada malam hari ini Pak Randi akan menyampaikan tentang pengembangan diri PDBK berbasis Android game Periang. Periang ini adalah eh, kepanjangan dari pengembangan diri berbasis Android game, begitu ya Pak Randy? Benar, Bu. Iya, nah eh, ini juga diintegrasikan dengan Universal Design for Learning. Apa itu Universal Design for Learning? Nah, malam ini kita akan menyimak bersama pemaparan dari Bapak Randy. Kami persilahkan Bapak Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam, Pak. Suara saya jelas, Bu? Selamat malam, Pak. Jelas, Bapak. Selamat malam, Bapak. Jelas sekali. Terima kasih Bu Niki atas kesempatannya diberikan bisa bergabung di sini bersama Bapak Ibu sobat semua. Luar biasa bisa bergabung di sini di
kegiatan webinar Inklusi Merdeka seri ke-20 ya, Bu. Betul, Pak. Baik, Pak Irfan, kali ini saya mungkin berbagi sedikit pengalaman yang saya dapatkan di sini selama mengajar, selama membuat sebuah inovasi pembelajaran di sekolah luar biasa, dan berbagai hal lainnya. Bapak Ibu semua di sini ada yang guru dari SLB nggak? Ada, Ibu Pak. Diki. Beberapa ada yang dari SLP. Ini komunitasnya semua jenjang, Bu ya? Bagaimana, Dari- Pak? Komunitasnya dari semua jenjang ya? Dari Betul, TK Pak. sampai ke Iya, dari semua jenjang, dari umum, dari SLB, dan ini seluruh Indonesia, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Boleh saya share screen sedikit? Silakan, Bapak. Bapak Ibu, terlihat. Sudah terlihat, Pak. Ini mau rapat online. Baik, Bapak Ibu, saya izin mulai. Ibu semua yang berbahagia pada malam hari ini, izin saya berbagi di sini tentang praktik baik universal design dalam proses pembelajaran di sekolah. Kali ini kolaborasi dan strategi baru dalam proses pembelajaran sekolah. Ini bisa diterapkan di semua tingkat pendidikan, Bapak Ibu ya, mulai dari TK, PAUD, SMP, SMA maupun di SLB. Baik, sebelum kita mulai materi, ada baiknya memperkenalkan diri dulu ya. Maka Bapak Ibu, saya Randi, panjangnya Istiota Randi. Saya bekerja di SLB Tiawata Bengkulu. Saat ini saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah dan kurang lebih mengajar baru 9 tahun, Bapak Ibu. Saya aktif aktivitas sehari, aktivitas yang saya jalani ada sebagai sahabat belajar, terus finalis tulis inspiratif tingkat nasional tahun 2022, Dan seaman-amannya dan nyaman sehingga tidak ada angkatan 5, terus aktivitas jalani guru inovatif tingkat nasional tahun 2023, kandidat anugerah ASN, Kementerian Lembaga tahun 2003, mengajar praktik di angkatan 11, praktisi mengajar angkatan 5, menyusun modul Cinta Bangga Paham Rupiah Bank Indonesia, narasumber HDI 2023 Kemendikbud, penelaah modul ajar PMM 2024, dan fasilitator pendidikan inklusi 2024. Nah, ini yang bisa saya jalani kurang lebih 2 tahun belakang ini. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau tanya terkait biodata saya? Cukup, Pak. Cukup Sangat jelas? menginspirasi, Pak, deretan aktivitasnya. Lanjut ya. Adapun tujuan kita pada sore malam hari ini, dalam berbagi kali ini diharapkan nanti kita semua dapat menemukan kekuatan dan kolaborasi di sekolah masing-masing tentunya, maupun nanti antar sekolah, mengeksplorasi bagaimana metode pengajaran inovatif dapat mengubah pengalaman belajar bagi siswa. Selain itu, kita akan membahas pentingnya guru berbagi praktik baik untuk meningkatkan strategi pengajaran dan meningkatkan hasil siswa. Terakhir, Bapak Ibu akan mempelajari cara menerapkan inovasi ini dengan sukses di kelas.
Oke, diharapkan nanti semuanya bisa aktif ya dalam kita berbagi malam hari ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bapak Ibu, di sini ada gambar. Ada gambar, bisa dibuat komentar dari gambar ini apa? Maksudnya apa? Bisa dibuatkan di kolom komentar Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Anda Bapak Ibu terhadap gambar berikut? Boleh silakan ditulis Bapak Ibu. Kolom komentar boleh. Atau ada yang mau menyampaikan secara langsung? Silakan. Boleh raise hand. Bapak Ibu, ada apa dengan gambar ini? Apakah ini terjadi di kita saat ini? Mari Bapak Ibu berkomentar boleh dalam link komentar atau menyampaikan secara langsung boleh beberapa orang satu. Sudah ada beberapa Pak yang masuk di kolom chat. Ibu Dwi Ayu. Ibu Dwi Ayu dari mana? Dari Bengkulu bukan ya? Oke, baik. Ibu Ayu menyampaikan walau banyak rintangan dengan usaha yang sungguh-sungguh akan mendapatkan tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih Ibu Ayu dari Curug Bengkulu. Kalau ini teman fasil kita juga ini Bu Niki ya. Luar biasa sekali. Jadi untuk meraih sesuatu bukanlah mudah, kita harus melakukan rintangan. Oke, bagus. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Boleh secara lisan satu orang. Sampaikan ya. Bu Dwi, boleh kan Bu Dwi menyampaikan secara lisan Bu Dwi dari penjelasan gambar tadi? Silakan Bu Dwi. Om Jowo. Nah, Bu Dwi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mau menyampaikan ini secara lisan ataupun dalam kolom chat? Boleh? Silakan coba Bu Dwi mau menyampaikan secara langsung boleh? Oke. Baik, saya sampaikan dulu ya Bapak Ibu. Mungkin kita lihat saat ini banyak hal-hal yang kita lihat sesuatu itu mudah dijalani oleh orang tersebut. Namun ternyata hal itu akan menjadi sebuah yang apa ya? Menjadi hal yang sulit kalau kita tidak menjalaninya. Orang ini yang digambar ini melakukan sebuah hal yang sangat luar biasa itu tidak semata-mata secara mudah dilakukan. Banyak hal-hal yang menghadang, hal-hal yang merintangi untuk menjadi sesuatu yang baik. Dan akan dilihat orang itu mudah, itu mudah. This is too easy.
kali ini sering kita lihat ya Bapak Ibu ya, di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa yang di bawah ini selalu berkata itu? Karena mereka belum menjalaninya. Tentu hal yang harus dilakukan yaitu mencoba dulu Bapak Ibu. Mencoba itu salah satu kunci untuk bisa meraih kesuksesan. Cobalah dulu dari hal-hal kecil. Dari hal kecil, maka akan mendapatkan hasil-hasil yang akan bermanfaat untuk kedepannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya rasa sekian untuk gambar yang pertama ini. Kita mulai dari motivasi-motivasi dulu. Terus lanjut gambar kedua nih. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap gambar berikut? Silakan Bapak Ibu berkomentar atau menyampaikan secara langsung. Boleh. Ada apa dengan gambar ini? Boleh dong Bapak Ibu komentarnya dari gambar ini. Boleh yang mau raise hand, silakan Bapak Ibu. SLB Rajiman Videoningrat. Boleh Ibu Eka menyampaikan Bu Eka? Ibu Eka tadi menyampaikan motivasi dalam diri adalah kunci utama. Terima kasih Bu Eka ya. Benar sekali Bu. Di saat kita terjatuh ataupun hal-hal yang membuat kita lemah, tentu yang membuat kita menjadi bangkit kembali itu adalah motivasi diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Begitu juga dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Yang membuat mereka menjadi lebih baik lagi tentunya harus dari motivasi mereka sendiri. Dan tentunya akan ada sumbangsi tangan dari Bapak Ibu semua untuk mereka bisa bangkit, mereka bisa berjuang, mereka bisa menggali potensi-potensinya sendiri dari gambaran-gambaran dari cara-cara Bapak Ibu untuk bisa memotivasi teman-teman maupun anak didik Bapak Ibu semua di sekolah. Begitupun diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi mau berkomentar, silakan Ibu. Ibu Niki, hanya diri kita sendiri yang bisa menolong diri kita, jangan tergantung orang lain. Oh, Dwi Ayu. Ibu Dwi Ayu. Ibu Nur Setiani, yang mampu membuat diri kita berdiri tegak dan berdiri. Terima kasih Bu. Ada mau menyampaikan pendapat lain Bapak Ibu? Atau mau menambahkan boleh? Silakan Ibu Iki. Iya, Pak. Menarik sekali dua gambar tadi. Saya ingin
sedikit menanggapi gambar yang pertama tadi, boleh di slide Bapak. Nah, kalau setelah tadi Pak Randi sudah menjelaskan, nah kalau di bahasa Jawa itu ada istilahnya sawang sinawang, Pak. Nah, ini sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan ini, sawang sinawang. Ketika kita melihat orang lain sukses, kita nyawang. Nyawang itu melihat kelihatannya mudah begitu. Padahal tidak tahu apa yang dilalui, perjuangannya bagaimana, seberat apa begitu. Kita hanya nyawang. Menyawang itu kelihatan kepenak gampang. Ternyata yang dilalui itu berdarah-darah, penuh perjuangan begitu. Itu kalau bahasa Jawa namanya istilahnya sawang sinawang. Terus untuk gambar yang kedua, Pak. Ya, Bu. Nah, iya. Tadi beberapa juga sudah ada yang menjawab ya, Pak. Betul sekali yang bisa menolong diri kita, yang bisa membuat kita bangkit saat terjatuh itu adalah diri kita sendiri. Eh, Betul sekali bahwa motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita itu sangat penting. Begitu juga bagaimana kita bisa eh, meningkatkan atau membuat siswa kita mempunyai motivasi intrinsik sehingga dalam keadaan sesulit apapun mereka itu tetap bisa berjuang dan bangkit lagi begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Niki. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi dari Bu Dewi nih, kita baca komentar. Motivasi intrinsik sangat diperlukan untuk menggapai cita-cita, tapi dukungan dari orang lain perlu juga untuk menambah motivasi yang kuat. Terima kasih Bu Dewi. Benar Ibu, tentu ya. Ada motivasi intrinsik maupun ekstrinsik dari luar maupun dari dalam. Tentunya itu akan memacu diri kita maupun orang lain untuk bisa lebih baik lagi dari saat ini. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita lanjut next slide ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dari statistik TK, SMP, SMA, SLB. Saya mau tanya nih, apakah ada siswa berkebutuhan khusus di kelas atau Bapak Ibu bersamai? Dan Bapak Ibu, adakah siswa? Eka, ada Bu Eka. Banyak Bu siswanya Bu. Ibu Eka ngajar di mana Bu? Dia SLB ya? Dari SLB Rajiman tadi ya. Ada Pak Sandi Cahya Septian. Boleh dong Pak, bercerita Pak. Eh, Gimana Pak siswanya Pak? saya baru masuk, suaranya terdengar nggak Pak? Jelas Pak. Iya, Ini mah kan bilang saya Sandi kebetulan baru masuk, kita yang langsung beli baca, langsung jawab Pak. Oh, mohon maaf nih, saya off kamera on ya. Boleh Pak. sampai sekarang Kebetulan sekarang lagi pelatihan juga, backgroundnya belum diganti. Asma jangan ngonten-ngonten. Sesama kita makin kopi. Sandi. Kali ya, kau fokus pencapaiannya situ ah. Wajib. Dapat Sandinya? Mohon maaf Ini, Pak, suaranya masih di mute. Gitu ya. Halo, ya mohon maaf. Gimana Pak? Coba diulang lagi pertanyaannya Pak. Ya, gimana Pak gambaran siswa-siswa Pak di sekolah Pak? Karena adik Gambarannya, saya sekolah negeri kebetulan. Jadi untuk asesmen siswa itu khususnya yang berkebutuhan khusus itu
tidak pernah dilaksanakan. Akan tetapi dari proses identifikasi ciri-ciri kayak anak-anak slow learner itu ada gitu. Kan kalau anak slow learner kan masuk kebutuhan khusus, tahu saya mereka di bawah rata-rata secara hasil psikotesnya, tapi itu psikotes dan hasil asesmen itu nggak ada gitu. Jadi baru tahap identifikasi ada beberapa, termasuk ada beberapa anak yang saya kelas 8 ngajar SMP tidak bisa baca. Tetapi tidak ada hasil apakah anak itu disleksia atau disprasia gitu. Tapi nyata mereka belum bisa baca sama sekali gitu. Saat ini Pak ya. Iya, udah dari saya ngajar siswa kelas 8, 320 siswa yang nggak bisa baca itu 10 orang. Banyak Pak ya. Ya, inilah beban saat ini guru sekolah negeri karena nggak bisa ngangkat honor. Akhirnya kita kalau belum nyampe 40 JP ngajarnya terus ditambah, Pak. Itu mungkin gambarannya. Terima kasih Bapak, luar Iya. biasa. Wow, berat nih perjuangan Bapak Sandi ini di ngajar SMP Pak ya. Kenapa? Kenapa? Wah, lumayan berat nih perjuangannya nih Pak Sandi. Ya, Ngajar SMP tadi ya. ya SMP. Terdapat anak slow learner, beberapa siswa. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang di sekolah luar biasa sering menemui ya ada siswa yang kelas SMP, SMA belum bisa membaca. Nah, itu pun terjadi di sekolah-sekolah reguler saat ini. Dan juga yang mengalami hambatan lainnya, Bapak Ibu ya. Ada yang mengalami hambatan penglihatan. Kalau biasa tuh sering banyak anak-anak ABK yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan seksual, hambatan fisik, ada autis juga. Dan bagaimana nih langkah kita untuk kedepannya selain melakukan asesmen tadi? Agar semua siswa bisa terakomodir kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu tanya lagi ya. Semoga nanti setelah kita mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan solusi jalan bagaimana kita bisa memberikan akomodasi pembelajaran yang bisa menghandle atau memberikan kebutuhan dari semua siswa. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, lalu media seperti apa sih yang bisa kita gunakan saat proses pelajaran selain kita gunakan teks baca terus semua kebutuhan siswa di kelas. Boleh Bapak Ibu di komentar ada yang menggunakan media-media, ada yang pernah menggunakan media-media interaktif di kelasnya? Silakan Bapak Ibu komentar atau bercerita secara langsung. Pasti di sini pernah ya pakai media pelajaran. Jadi apa sih yang pernah Bapak Ibu buat, terus kembangkan dan gunakan di kelas masing-masing? Nah, Pak Fitri, Quizit, ya media yang sangat kita sering gunakan ya Bapak Ibu untuk asesmen, untuk bermain game. Ada lagi Bapak Ibu mau berkomentar silakan. Atau mau bercerita langsung pengalaman pribadi gimana menggunakan media pelajaran kelas dan apa tantangannya dari Dwi Pursita dari SLK Batu Jajar. Bu Dewi boleh bercerita langsung?
Saya Pak Isti. Ya. Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Halo. Ya, Bu. Terdengar Ibu, terdengar. Ya, baik ya. Tapi maaf saya nggak dilihatkan kameranya ya. Saya kebetulan mengajar di SMA Negeri Batu Jajar. Terus pernah ngikuti latihan kemarin itu AKB ya di kementerian gitu, alhamdulillah. Nah, memang ada di saya yang punya berkebutuhan khusus, tapi maaf itu kan secara fisik ya. Nah, mungkin kita sebagai guru memberikan motivasi yang tinggi karena dengan dia bisa menulis saja, maaf dengan tangannya itu sungguh luar biasa dan salut. Dan di sini pun kita sebagai guru memberikan motivasi kepada teman-temannya agar anak tersebut motivasinya lebih tinggi, dan ternyata di kelas juga anak-anak itu menghargai dan tidak katakanlah ada sesuatu hal yang kepada dia itu membuat rendah diri, tetapi anak itu dirangkulnya sehingga semangat belajarnya sangat tinggi sekali, dan saya salut sekali kepada anak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Luar biasa pengalamannya. Terdapat siswa dengan hambatan fisik motorik ya, di mana siswa lain menerima, saling mensupport, sehingga siswa tersebut bisa termotivasi untuk terus mengembangkan dirinya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi yang menyampaikan sesuatu? Silakan Bapak Ibu. Boleh? Saya Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Mohon maaf Pak, saya harus on kamera karena tidak tempatnya lagi ada. Mohon izin Pak Isti, saya Muzakir, saya pendidik di sekolah dasar. Kebetulan sekolah saya sebelum tahun 2023 itu memang sekolah inklusi gitu Pak ya, sekolah yang membuka layanan untuk sekolah anak berkebutuhan khusus, selain itu juga anak-anak reguler gitu ya. Dan setiap tahun pada saat itu saya teringat sekitar 10%. Karena sekolahan saya itu satu-satunya di kecamatan, sehingga banyak anak-anak rujukan dari sekolah-sekolah lain disekolahkan di sekolahan saya gitu Pak. Tahun 2023 semua sekolah wajib menerima siswa inklusi. Nah, pengalaman saya Pak, karena sekolahan saya ini satu kelas bisa 4 anak, bisa 3 anak gitu ya, yang merupakan anak berkebutuhan khusus, ada yang disleksia, tidak bisa membaca menulis, ya, ada yang autis dan yang lain-lain Pak. Bahkan ada juga yang meskipun sekolah kami ini sekolah inklusi yang sebenarnya bukan untuk anak-anak yang dalam artian tuna gitu Pak ya, misalkan tuna grahita atau mungkin tuna daksa atau mungkin mohon maaf tuna rungu gitu ya Pak ya. Tapi ada waktu itu PPDB itu kita nggak ada pengetesan Pak. Ternyata anak itu tuna rungu. Jadi sebenarnya guru-guru juga dalam perjalanan waktunya juga tidak bisa menolak gitu ya. Sebenarnya kami belum ada tenaga untuk melayani anak yang tuna rungu. Mungkin kalau anak slow learner, kemudian disleksia gitu mungkin kami bisa ada tenaga karena ada tenaga guru khusus. Nah, sekarang tenaga guru khusus itu diangkat menjadi P3K Pak, sehingga saya sebagai guru PAI ini kalau anak-anak di sekolah kami itu untuk dulu sebelum guru khusus itu diangkat menjadi P3K itu pada saat pelajaran kelas itu ikut guru khusus itu Pak. Dari 40 siswa yang inklusi itu yang berkebutuhan khusus anak yang punya kebutuhan khusus itu ikut guru khusus. Nah sekarang karena guru khususnya itu sudah diangkat menjadi P3K semua, sehingga semua kembali ke kelas. Nah saya sebagai guru PAI, dulu anak-anak ini kalau pelajaran agama itu ikut guru kelas, sehingga saya 4 tahun mendidik anak ini. Kebetulan saya pindah dari sekolah reguler ke sekolah inklusi. Sehingga 4 tahun ini saya punya banyak pengalaman Pak. Cuman pertanyaan Bapak tadi itu apakah saya sudah membuat media pembelajaran untuk anak yang khusus ini gitu ya. Ya terus terang Pak, untuk 4 tahun ini saya media pembelajarannya hanya menyediakan
lembar kerja yang berbeda itu aja Pak dengan anak-anak reguler gitu ya. Misalkan hari ini saya mengajar kelas yang kelas ini kelas 6A tadi ada disleksi itu 2 anak. Kemudian ada satunya lagi itu anak yang semacam eh, apa ya tadi ya? Ya, disleksia lah saya mengatakan gitu. Sehingga ketika yang lain belajar, kemudian pelajaran saya seperti pelajaran normalnya sesuai dengan apa namanya rencana pembelajaran, nah, maka anak yang tidak bisa baca menulis yang disleksia ini ya saya kasih lembar kerja khusus gitu aja Pak. Memang saya belum sempat membuat media pembelajaran khusus Pak karena waktunya nggak cukup Pak. Kebetulan saya mengajar PAI itu 36 jam pelajaran. Jadi ada 9 kelas kali 4 JP kemudian. Jadi saya belum punya Pak belum punya pengalaman. Lah ini saya mengikuti semacam ya mungkin di antara teman-teman di sini saya lihat juga ada yang ikut pelatihan selama 1 bulan yang inklusif tingkat lanjut ini ya. Semoga dari sini dan dari siapa tadi Pak pembicara ada gambaran lah Pak Isti, ada gambaran bagaimana cara menyikapi mungkin kalau sekolahan kita itu kan sekolah inklusi bukan SLB karena sekolah SLB itu kan memang khusus semua siswa satu kelas SLB semua gitu ya. Nah, kalau kita sekolah kan reguler itu ada misalkan dari 28 anak, 2-3 anak itu yang inklusi. Nah, bagaimana kita menyiapkan karena inklusinya berbeda-beda, ada yang disleksia, ada cerebral palsy, ada autis, ada yang ADHD dan lain-lain. Itu bagaimana cara menyiapkan media pembelajarannya ini yang kita masih cari untuk dan belajar sampai sekarang ini, Pak. Makasih, Pak, itu. Sedikit pengalaman. Terima kasih Pak, luar biasa pengalamannya. Banyak Pak ya anak sekarang ada berbagai macam hambatan. Ya, ada banyak Pak. Ya, yang tunagrahita, yang tuna itu yang tunagrahita nggak bisa mendengar itu satu anak Pak. Kalau yang lain-lain ya anak berkebutuhan khusus seperti biasa lah itu. Yang slow learner, Iya. yang disleksia, kemudian ada yang ya cerebral palsy itu, kemudian ada yang apa itu ya? Ya paling banyak itu Pak, autis sama ADHD itu. Kemudian slow learner sama disleksia itu Pak. Lucu Pak. Jadi saya baru pindah ke sekolah ini, ya Allah ternyata Allah itu mempunyai makhluk-makhluk yang seperti ini membuat kita banyak bersyukur gitu Pak ya. Ada yang belum bisa membaca, nggak bisa diajari Pak. Jadi saya tuh sampai PAI itu sebagai seorang guru agama, ya gimana ya anak ini bisa membaca itu. Saya mengikuti anak ini mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tetap susah untuk mengajari membaca sampai bisa membaca itu. Ada yang bisa menulis tapi nggak bisa membaca. Ada yang bisa nulis, bisa membaca tapi nggak bisa nulis. Itulah Pak. Ada yang nggak bisa sama sekali Pak. Jadi ya ya Allah ini anak ngikut aja ini yang nggak bisa sama sekali Pak. Nggak bisa ngikutin. Nah, sementara saya harus memikirkan yang reguler ini. Nah itu jadi belum sempat bisa membuat media yang untuk anak-anak seperti ini. Hanya membuat lembar kerja yang berbeda itu aja Pak. Sedikit berbagi Pak, Bapak Ibu ngapunten mohon maaf agak lama sedikit. Baik, terima kasih Bapak, Bapak Muzakir ya. Ya Pak. Luar biasa pengalamannya ya, menghadapi anak-anak yang hambatan disabilitas. Tentunya ya, yang Bapak sampaikan tadi perlu peran guru. Itu peran guru bagaimana guru bisa melakukan asesmen. Selama itu harus kita ingat dulu Bapak Ibu ya, mengidentifikasi kondisi anak, terus anak, dan melihat bagaimana kebutuhan mereka saat ini bagaimana apa itu dapat pelajaran. Dan itu mungkin akan karena lebih ya dari Bapak Ibu untuk siswa-siswinya yang mengalami disabilitas tadi. Nah, tentunya untuk media ya, media itu semua yang ada di kita bisa menjadikan media. Tapi apakah media itu sangat bermanfaat lebih? Apakah media itu bisa mengakomodir semua kebutuhan anak siswa? Dan itu harus kita perdalami lagi Bapak Ibu. Nah, kali ini mungkin saya sedikit berbagi ya bagaimana bisa mendesain sebuah media pembelajaran bisa dibuat secara universal yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dan media ini bisa mungkin digunakan di semua jenjang Bapak Ibu dari sekolah di tingkat
SMP tadi yang mengalami hambatan tidak bisa baca itu mungkin bisa dikembangkan agar bisa digunakan semua kebutuhan siswa. Oke, coba ke next slide-nya. Bentar. Mari kita coba pentingnya dan dampak inovasi dalam pendidikan. Nah, apa salah satu manfaat menggunakan metode pengajaran inovasi di sekolah? Ini ada pilihan jawabannya sebenarnya. Jawabannya sudah tahu Bapak Ibu ya? Sudah tahu ya? Apa jawabannya? Jawabannya A ya Bapak Ibu ya. Salah satu manfaat menggunakan metode pelajaran inovasi itu memenuhi kebutuhan belajar individu dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pelajaran. Lalu metode pelajaran inovatif itu akan berguna, akan lebih bermanfaat, akan lebih berkembang jika Bapak Ibu sering memberikan berbagi ke orang lain itu. Jadi dari hasil apa itu buat sendiri, terus berkolaborasi dengan guru-guru lain akan semakin bermanfaat dan berkembang untuk kebutuhan sekolah gitu. Nah, pentingnya dan dampak inovasi dalam pelajaran itu. Nah, di sini kita menggunakan metode pengajaran inovasi Bapak Ibu ya. Di sekolah seringkali mencangkup penggunaan teknologi, seni kreatif, permainan, dan rencana belajar individual. Untuk teknik-teknik ini bisa membantu memenuhi kebutuhan dan kecepatan belajar siswa kita. Bapak Ibu dapat menggunakan metode inovasi ini untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses oleh semua siswa, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Karena itu, langkah apa saja yang harus diambil seorang guru ketika menerapkan metode pengajaran yang baru, yang inovasi dalam pelajaran? Ini mungkin beberapa tips Bapak Ibu ya, langkah-langkah sukses atau menerapkan inovasi dalam pendidikan. Tadi mungkin salah satunya ini, pertama Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa masing-masing. Kenali dulu kondisi siswa kita saat ini dan tujuan apa yang kita capai. Terus pelajari tren, tetap aktif dengan perkembangan teknologi dan metode pelajaran terbaru. Libatkan semua pihak Bapak Ibu. Ajak semua guru, siswa, orang tua, komunitas sekolah untuk berpartisipasi dalam pengembangan dalam proses pelajaran, pengembangan media, pengembangan metode pelajaran, dan lain-lain. Libatkan semua pihak, kolaborasi semua pihak untuk bisa berkembang lebih baik. Bapak Ibu bisa melakukan dari hal kecil. Lakukan dari hal kecil dahulu, coba terlebih dahulu sebelum menerapkan secara luas ke kelas-kelas lainnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu sendiri dulu, kecil dulu, 1 dulu, 2 dulu siswa, baru nanti akan berdampak bisa dikembangkan untuk seluruh siswa di sekolah Bapak Ibu. Fokusnya pengembangan kompetensi. Ini kan siswa dan guru terus harus belajar Bapak Ibu ya, harus mengembangkan kompetensi untuk bisa memanfaatkan teknologi. Bisa mungkin ya Bapak Ibu ya, karena zaman saat ini telah cepat berkembangnya, maka kita sebagai guru yang terus belajar akan lebih baik menggunakan manfaatkan teknologi dalam proses pelajaran untuk memudahkan kita tentunya. Terus bisa sediakan infrastruktur yang memadai, fasilitas sarana prasarana yang mendukung dalam proses pelajaran, dan berkolaborasi. Kali ini kerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya. Ini kalau Bapak Ibu mengalami stagnan, bisa mengajak stakeholder terkait untuk berkolaborasi dalam pengembangan media pelajaran di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ada gambar di sini. 3 gambar berbeda. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dari gambar ini? Sebelum kita mengembangkan media pelajaran, silakan apa yang Bapak Ibu pikirkan dari gambar ini? Kenapa gambar ini berbeda? Boleh berkomentar, boleh menyampaikan secara lisan. Silakan Bapak Ibu.
pijakannya berbeda. Benar, Bu. Pijakannya berbeda. Terus berbeda apa yang didapatkan. Konstitusi, adil dan keadilan. Boleh Bapak Ibu untuk bercerita? Kenapa gambar ini berbeda? Jika pijakan sesuaikan dengan pijakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Yang dua, Bu ya. Tengah ya. Boleh Bapak Ibu yang mau berkomentar? Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya bacakan videonya, sinyalnya putus. Di Bengkulu lagi hujan deras nih. Pak Sandi, berbeda penghalangnya dan berbeda alat itu untuk melihat cara pertandingan. Terima kasih Bapak Ibu ya, sudah berkomentar di kolom komentar. Ya benar ya Pak Ibu teman tadi ya. Gambar pertama diberikan yang sama. Medianya dikasih satu. Namun apakah memenuhi kebutuhan dari masing-masing orang? Tentunya tidak ya. Yang kedua, adil tidak harus sama. Ketiga orang ini mendapatkan tujuannya sama, bisa menonton pertandingan bola. Oke, ada yang mengenal konsep diferensiasi. Mungkin salah satu konsepnya salah satu mungkin di gambar ini. Dan ada gambar ketiga Pak Ibu. Gambar ketiga ini kita hilangkan semua berisnya, apa penghalangnya. Ketiga gambar ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menonton pertandingan baseball. Namun di gambar satu, setiap orang mendapatkan hak yang sama, satu masing-masing. Namun tidak sesuai dengan kebutuhannya. Gambar kedua diberikan secara adil tapi tidak sama ya Bapak Ibu ya. Setiap orang bisa melihat tujuannya tercapai sama mendapatkan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gambar ketiga, kita hilangkan penghalangnya. Maka semuanya mendapatkan tujuannya secara utuh. Nah, ini yang kita bahas Bapak Ibu, bagaimana sebuah konsep universal design for learning bisa diterapkan dalam proses pelajaran. Universal design for learning itu sebuah desain pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa dan menghilangkan penghalang dari kondisi yang dialami oleh masing-masing peserta didik kita. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada gambar anak tangga. Ada gambar anak tangga yang didesain sebelumnya
menggunakan tata tangga yang berjenjang. Namun karena kebutuhan, dibuatlah tata tangga yang landai, Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan saat ini, di mana orang yang mengalami hambatan fisik dan gerak, yang mengalami menggunakan kursi roda, bisa menggunakan alur yang landai untuk menaiki tangga. Ini mungkin kita sebut proses universal design for learning ataupun pembelajaran yang diferensiasi ataupun merdeka belajar, Bapak Ibu, yang didesain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sedangkan ini dari awal konsep bangunan ini sudah didesain secara inklusif dan bisa diakses oleh semua kondisi hambatan. Bagaimana seorang bisa berjalan menggunakan kursi roda maupun berjalan dengan kaki langsung tanpa mengalami hambatan-hambatan yang berarti. Seperti inilah kurang lebih konsep universal design for learning, Bapak Ibu. Bagaimana kita mendesain dari awal sebuah media pelajaran ataupun proses pelajaran, metode pelajaran yang bisa diakses semua kebutuhan siswa, semua kondisi siswa, dan mengakomodir hal-hal yang bisa digunakan siswa dalam proses pelajaran. Nah, lalu contohnya bagaimana dalam proses pelajaran, Bapak Ibu? Oke, ini prinsip dari kerangka kerja Universal Design for Learning. Mana prinsipnya adalah strategi yang proaktif yang mendesain lingkungan belajar sehingga ada banyak cara bagi peserta didik untuk berinteraksi, berkontribusi, dan belajar. Intinya merancang berbagai sarana keterlibatan, menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran efektif. Itu mengapa kita harus belajar. Terus mempertimbangkan bagaimana melibatkan peserta didik guna merangsang minat dan memotivasi dalam belajar melalui kegiatan seperti pembelajaran kolaboratif, permainan, simulasi, nyata, dan virtual. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita mengenal konsep diferensiasi dalam kultur merdeka. UDL, Universal Design for Learning, dan diferensiasi itu sedikit berbeda, Bapak Ibu. Keduanya tidak saling berlawanan, tapi justru saling melengkapi. Keduanya bertujuan untuk mengelola keberagaman peserta didik dan mempromosikan pendidikan inklusi, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Universal Design for Learning itu menekankan pada perlunya merancang lingkungan belajar yang fleksibel sejak awal. Dari awal sudah didesain supaya bisa diproses semua siswa secara fleksibel. Terus Universal Design for Learning itu mengambil pendekatan proaktif yang bertujuan meminimalkan hambatan pelajaran dan memaksimalkan kesempatan belajar bagi semua peserta didik. Selain itu juga, Universal Design for Learning ini menyediakan pendekatan universal terhadap desain kurikulum yang bermanfaat bagi semua peserta didik. Sementara diferensiasi menyesuaikan elemen-elemen tertentu dari pengajaran untuk peserta didik, individu ataupun kelompok kecil berdasarkan kebutuhan unik mereka. Diferensiasi fokus pada penyesuaian pengajaran untuk memenuhi perbedaan individu peserta didik. Diferensiasi strategi yang reaktif yang mencakup penilaian dan penyesuaian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik seiring dengan munculnya kebutuhan tersebut. Bapak Ibu menggunakan diferensiasi proses, konten, lingkungan, dan apa lagi ya?
ada 4 ya. Dalam proses pelajaran. Kalau universal design for learning itu didesain dari awal agar bisa diakomodir semua hambatan siswa dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Baik, Bapak Ibu, ini salah satu media yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan di sekolah, yang bisa dikembangkan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Salah satunya menggunakan media pelajaran interaktif. Media pelajaran interaktif ini bisa didesain menggunakan gambar-gambar, menggunakan virtual reality, menggunakan PowerPoint atau Canva, dan lain-lain berbagai macam hal lainnya. Banyak yang bisa kita gunakan Bapak Ibu yang menggunakan AI sekarang dalam mendesain sebuah pelajaran yang interaktif dan menarik bagi siswa. Nah, di sini saya mencontohkan satu alat yang bisa Pak Ibu gunakan dalam mendesain sebuah media pembelajaran interaktif secara universal. Salah satunya menggunakan articulate storyline, di mana bisa membuat gambar-gambar, teks bacaan, dan slide-slide yang menarik lainnya. Kurang lebih tampilan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah menggunakan juga ya. Terus dari articulate storyline ini Bapak Ibu bisa mendesain seperti PowerPoint, masukkan gambar-gambar, teks, video, audio, maupun game-game interaktif di dalamnya. Ini contohnya Bapak Ibu, ada slide-nya, ada layer-nya, yang bisa Bapak Ibu desain menggunakan laptop masing-masing sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan masing-masing siswa Bapak Ibu di sekolah. Terus dari hasil ini tadi, Bapak Ibu bisa mengkonvert ke dalam bentuk HTML5. Nih, HTML5-nya itu berbentuk web Bapak Ibu. Dari bentuk web ini bisa digunakan ke laptop masing-masing siswa maupun gurunya dalam proses pembelajaran yang interaktif. Kalau Bapak Ibu belajar secara daring di rumah, mungkin salah satu contoh yang bisa diterapkan yaitu membuat sebuah aplikasi yang bisa diinstal di smartphone Android. Jadi kalau tadi filenya digunakan di laptop, kita desain menggunakan APK Bapak Ibu. Dari hasil HTML5 tadi, Bapak Ibu bisa format ke dalam bentuk APK seperti ini Bapak Ibu. Ini aplikasinya. Dan nanti hasilnya bisa diinstal di smartphone Android dan dikerjakan secara luring Bapak Ibu. Kalau mau daringnya, hasil HTML5 ini bisa Pak Ibu share ke dalam Play Store dan itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Ini juga filenya bisa digunakan secara luring menggunakan laptop Bapak Ibu. Jadi akomodasinya bisa sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi masing-masing siswa kita. Itu dalam proses penggunaan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini media yang sudah saya buat secara sederhana dan didesain secara bersama dari masukan teman-teman semua di sekolah. Awalnya saya menggunakan membuat media ini hanya untuk kelas saya sendiri Bapak Ibu. Di mana siswa yang saya bimbing, saya bersamai, terdapat siswa dengan hambatan intelektual sama penglihatan,
ada juga yang hambatan pendengaran sama hambatan intelektual. Jadi komplit dalam satu kelas Bapak Ibu. Di kelas SMA belum bisa membaca, mengalami hambatan intelektual maupun pendengaran, intelektual maupun ganda Bapak Ibu ya, intelektual dan juga hambatan pendengaran. Dan kondisi ini yang saya coba untuk desain agar bisa diakses oleh semua siswa dalam proses pelajaran. Ini bisa nanti Bapak Ibu buka sendiri ya aplikasinya. Lalu bagaimana cara kita pelajarannya? Tentu yang pertama Bapak Ibu kita melakukan asesmen dulu. Asesmen kemampuan anak saat ini bagaimana. Dan akan melihat di tahap apa mereka belajar saat ini. Usahakan melihatnya secara terbuka Bapak Ibu ya. Bukan cuma hanya bertanya pada siswa, Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada orang tua di rumah, teman-temannya juga dalam aktivitas anak kita di sekolah maupun di rumah. Sehingga hasil asesmen Bapak Ibu itu akan sangat berguna di saat nanti pengembangan pembelajaran di sekolah. Nah, terus saya coba dari hasil itu saya buat lembar kerja Bapak Ibu. Lembar kerja ABCD untuk mereka tulis sendiri. Di sini saya kembangkan konsepnya menggunakan diferensiasi Bapak Ibu. Diferensiasi sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing siswa kita dalam pelajaran. Terus saya buat fasenya karena kondisi siswanya berbagai macam. Ada yang di fase B, ada juga di fase E. Jadi saya buat pertama itu hanya membuat 2 fase, fase B, fase E dulu pelajaran. Sesuai dengan kondisi siswa saya di kelas. Nah, dalam pembelajaran bina diri bagi siswa-siswa dengan hambatan intelektual di sekolah. Terus saya ajak siswa untuk mengeksplor materi yang ada dalam media per yang ini Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan kondisi masing-masing kebutuhan siswa kita. Bagi siswa yang kemampuannya hanya berada di fase B, kita arahkan untuk mereka mengekspor ke fase B. Kebutuhan tadi itu apa? Bagi siswa yang mengalami kemampuannya berada pada fase E, kita arahkan, beri dia kesempatan untuk mengekspor di fase E sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Terus dari situ, tentu saya mengalami hambatan pertama kali Bapak Ibu. Karena siswa di tingkat SMA yang saya bimbing, beberapa belum bisa membaca. Nah, dari media interaktif ini, saya desain agar terdapat teks bacaan, ada juga video, ada juga suara Bapak Ibu tentunya. Ada suara yang bisa mengakomodir hambatan penglihatan dari siswa kita. Sehingga bisa diakses semua kondisi siswa Bapak Ibu. Terus dari situ siswa dilatih untuk mengingat tahapan-tahapan dan proses pelajaran yang mereka lalui menggunakan game-game interaktif yang ada di dalamnya sesuai dengan level-level yang mereka kondisikan itu. Level 1, level 2, level 3 dari tahap konkret, semi konkret maupun ke tahap abstrak. Nah, setelah mereka secara konsisten mengerjakan game quiz-quiznya dengan hasil yang baik sesuai passing grade, maka saya ajak mereka untuk melakukan praktik langsung Bapak Ibu. Melakukan praktik langsung sesuai dengan yang mereka pelajari saat itu.
Nah, ini contoh fase yang saya kembangkan. Pertama hanya membuat 2 fase saja, fase B maupun fase E. Kemudian saya share ke guru-guru di kelas saya. Pak Randi, kenapa hanya fase B sama E saja? Medianya bagus, digunakan untuk semua kelas. Oleh karena itu, bersama rekan guru maupun siswanya juga, kita kembangkan medianya untuk berbagai semua fase pelajaran dalam pembelajaran bina diri, Bapak Ibu. Jadi siswa yang tadi sudah melalui fase B dengan baik, sudah dengan sesuai tahapannya dan berhasil, maka siswa itu membuat video yang nanti bisa dikembangkan untuk siswa-siswa lainnya di kelas yang berbeda gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang saya kembangkan. Saya ambil awalnya itu menggunakan aset anak saya sendiri. Karena beliau tertarik untuk mengembangkan media ini. Di sini ada videonya Bapak Ibu. Video ini bisa diputar dan bisa di-pause sesuai dengan gerakannya. Ada suara yang ditimbulkan dari video maupun ada teks-teks bacaan yang bisa dibaca oleh siswa kita di sekolah. Ini salah satu mungkin konsep universal dalam proses pelajaran, di mana bisa mengakomodir siswa yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan intelektual, maupun siswa-siswa dengan hambatan-hambatan yang lainnya dalam proses pelajaran. Nah, dari langkah ini tadi, siswa diarahkan untuk mengerjakan kuis atau game interaktif di dalamnya. Dan ini hasil dari siswa kita jika sudah selesai melaksanakan kuis atau game interaktif di dalamnya. Kuis ini langsung bisa dicetak Bapak Ibu. Bisa dicetak langsung sesuai dengan kondisi saat itu. Oke, mungkin saya coba praktikkan langsung Bapak Ibu ya, sedikit. Bentar. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung saja Bapak Ibu ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Coba ya. Nah, dari aplikasi Story Articulate Storyline tadi, di format menggunakan HTML5, bisa digunakan ke dalam laptop Bapak Ibu masing-masing. Media pengembangan diri ini saya desain secara sederhana, yang bisa digunakan menggunakan smartphone, tablet maupun laptop di semua perangkat yang ada di sekolah. Nah, ini ada tujuannya. Ada suaranya Bapak Ibu, bisa klik. Tutorialnya di sini yang tadi. Langkah-langkahnya. Dan masuk ke materi pelajarannya. Fase ini kan dikondisikan sesuai dengan langkah-langkah pelajaran saat itu Bapak Ibu. Dan masih akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan ke depannya. Ini elemen-elemen yang terpilih. Contohnya mengurus diri. Ada gambar-gambarnya di sini. Bagaimana melepas pakaian, menggunakan pakaian luar, pakai bedak, ngisi rambut, merawat diri,
Ada makan, minum, gosok gigi, mandi, maupun toilet training. Contohkan mana tuh? Minum aja minum. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ada videonya, ada tes bacaannya yang mungkin bisa diperhatikan oleh siswa-siswi kita dalam proses pelajaran. Dan mereka mencatat tahapan-tahapan dari proses langkah-langkah minum bagi kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini sederhana bagi kita ya Bapak Ibu, namun akan berdampak bagi siswa-siswi yang mengalami hambatan fisik maupun gerak dalam menerapkan minum menggunakan gelas. Begitupun dengan siswa-siswi dengan hambatan intelektual, kita ajarkan langkah-langkah yang baik dalam proses minum yang benar di kelas. Selanjutnya, dari sini ada game yang bisa digunakan oleh siswa kita dalam proses pelajaran. Nah, level 1. Siswa milih nih, pilih gambar minum bagi kelas. Itu atau gambar 2. Kita akan keluar jawabannya. Selamat, jawaban benar. Nih, lainnya. Nah, ini masuk ke tahap semi konkret Bapak Ibu. Siswa men-drag and drop gambar yang sesuai langkah-langkah dalam proses minum. Pertama, ini menyiapkan gelasnya, menuangkan airnya, dan ini minum. Nih, coba lihat ya. Nih, benar. Nah, dari tadi ke tahap yang konkret, ke tahap yang abstrak Bapak Ibu. Mereka membuat langkah-langkah minum yang benar, tahapan-tahapan yang tadi dipelajarin. Yang pertama kita contohkan langsung. Jadi apa ya pertama ya? Kita buat cara acak Bapak Ibu ya. Apakah benar ini? Ternyata salah. Oke. Nah, dari hasil tadi, terdapat langsung otomatis rekap nilainya Bapak Ibu seperti ini. Rekap nilai ini bisa langsung di-review atau langsung dicetak, disimpan buat nama siswanya. Jadi kita baca, dapatkan nilai 66. Dan langsung keluar hasilnya sini Bapak Ibu. Untuk melihat proses dari siswa kita dalam proses belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin itu salah satu desain pembelajaran yang bisa secara universal, yang bisa digunakan berbagai kondisi kebutuhan siswa untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Saat ini siswa yang tadinya sudah menyelesaikan tahapan-tahapan pelajaran ini diajak untuk berkolaborasi, mengembangkan media yang sudah dibuat tadi, dan membuat video-video pelajaran yang mereka kuasai, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan? Baik, saya kembali kepada Bu Niki. Silakan Bu Niki. Terima kasih Pak Randy atas pemaparannya yang sangat menarik dan inspiratif ini. Baiklah Bapak Ibu, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait periang atau UDL atau ada Bapak Ibu yang ingin sharing pengalamannya di sekolah, kami persilahkan.
Ada yang bertanya ini Pak, dari Boleh. Evi, berarti ini bisa juga untuk anak kelas 1 ya Pak? Gitu, silakan dijawab Pak. Nah, ya Bapak Ibu, awalnya saya gunakan, saya buat untuk siswa dengan hambatan intelektual di kelas saya. Namun karena berbagai masukan yang diberikan, sehingga pengguna media ini bisa digunakan oleh semua kalangan Bapak Ibu. Dari tingkat sekolah dasar, TK maupun ke tingkat SMA dalam pengembangan diri dalam pembelajaran. Seperti itu. Karena proses kolaborasi sama teman-teman di sekolah, akhirnya media yang dikembangkan ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Itu. Terima kasih Pak. Bagaimana Ibu Evi? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Sebelum ke Pak Sandy, kami mengingatkan bahwa daftar hadir sudah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sambil menyimak pertanyaan dan sharing dari Bapak Ibu di sini. Silakan Bapak Ibu juga bisa sembari mengisi daftar hadir. Nah, sudah ada yang raise hand. Silakan Bapak Sandy Cahya Septian. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam waktunya, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mungkin agak sedikit melenceng ya Pak, yang saya ingin tanyakan. Kalau saya lihat di sini Bapak dari SLB ya Pak ya, SLB 3 Bengkulu. Yang saya tanyakan ini terkait dengan mungkin hampir sama dengan Pak Mudzakkir tadi ya Pak ya. Kami di sekolah reguler, eh, beban kerja saat ini kan cukup banyak. Sebetulnya jika melihat studi-studi terhadap bagaimana sih kita bisa memfasilitasi kebutuhan individu peserta didik yang unik gitu. Untuk satu guru itu idealnya berapa siswa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, sangat menarik sekali ya Pak bisa bikin aplikasi. Karena ini sebetulnya yang selalu kebetulan saya di sekolah penggerak. Dari zaman PMO itu saya selalu menanyakan tentang analisis beban kerja guru. Kenapa? Mungkin guru ngajar 1 JP 40 menit. Sekarang 40 JP menurut Permendikbud nomor 25. Nah, logikanya jam kerjanya itu 37,5 kalau mengikuti Permenpan gitu. Yang realitas di lapangan, kita untuk menyusun suatu rencana pembelajaran, itu butuh waktu yang nggak sedikit. Apalagi membuat media-media pembelajaran seperti yang Bapak buat. Saya pun membuat aplikasi mungkin ke arah diferensiasi dengan menggunakan framework Laravel. Dan itu pun akhirnya nggak terurus karena beban kerja yang cukup banyak. Nah, yang tadi pertanyaannya, yang pertama tentang idealnya seorang guru itu bisa beserta memfasilitasi seluruh berapa perangkatnya. siswa gitu. Itu yang pertama. Yang kami hormati Tubuh Ilmu Merasa. Yang kedua mungkin yang jadi apa yang sudah saya sampaikan, mungkin tanggapan Bapak terkait analisis beban kerja guru gitu Pak. Sebetulnya ideal nggak sih kondisi peraturan sekarang untuk dapat memfasilitasi peserta didik? Apalagi kalau saya lihat UDL ini, justru banyak kebutuhan sarana prasarana di sana. Yang terkadang di sekolah negeri itu, ya terus terang, ada kadang-kadang kelas sampai nggak ada listriknya gitu kan. Dan kita guru kalau harus menyediakan semua itu agak kesulitan. Kayak contoh anak kesulitan belajar, membaca. Kita bisa pakai media audio kan untuk membantu dia membaca gitu kan. Di sisi lain kita mengajar sisa 39 siswa lain di dalam satu kelas misalnya kan seperti itu. Tapi terkadang media dan alat pun kita nggak tersedia gitu. Mungkin itu minta tanggapan dari Bapak. Terima kasih Pak Sandy. Silakan Pak Randy bisa langsung menanggapi. Oke, baik, terima kasih Pak Sandi, luar biasa pertanyaannya.
Eh, yang pertama tadi ideal tidak Pak ya, kondisi saat ini. Tentunya hal itu kan udah dipertimbangkan dari orang atas ke bawah. Nah, tinggal kita lagi memaksimalkan saja sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau mampu lebih baik, dikembangkan lagi lebih baik lagi. Jika Bapak Ibu merasa keberatan, mungkin bertahap untuk mengkondisikan diri dulu ya. Terus untuk analisis sarana prasarana, tentunya tidak semua di sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai, benar kata Pak tadi. Pastinya kan guru itu punya kreativitas masing-masing ya. Usahakan menggunakan media yang ada di sekitar. Kondisikan media saja apa yang ada di sekitar. Kalau misalnya ada media yang bisa digunakan secara apa ya, secara nyata, itu lebih baik. Langkah baiknya untuk dikembangkan lagi agar bisa diakomodir semua kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran itu. Misalnya menggunakan apa namanya dalam proses pelajaran mengenal bagian-bagian tumbuhan, mungkin bisa langsung praktek dalam pelajarannya. Namun untuk lebih dalam pengetahuan siswa ataupun ada siswa yang mengalami hambatan pendengaran, bisa menggunakan suara menggunakan sound ataupun video-video yang bisa mungkin ditayangkan dalam proses pelajaran Bapak Ibu. Jadi selain menggunakan video nyata, menggunakan suara yang bisa dikelaskan, juga menggunakan video yang bisa memancing siswa dalam menstimulus agar siswa itu tertarik dalam proses pelajaran. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini, guru-guru hebat semua di sini akan bisa untuk menggunakan itu. Mungkin pengalaman pribadinya mungkin sudah lebih sering ya menggunakan media-media yang ada di sekitar, dan tinggal dikembangkan saja lebih baik, dikembangkan lebih bermanfaat lagi untuk semua kondisi siswa, khususnya siswa dengan hambatan disabilitas lainnya. Ada lagi nih Bu tadi pertanyaannya Bu Niki? Oke, Tadi itu Pak, kondisi ideal untuk jumlah siswa untuk satu guru dapat memfasilitasi kebutuhan semua. Jadi mungkin saya kurang literatur ya Pak ya. Sebenarnya idealnya satu guru tuh bisa memfasilitasi berapa siswa sih secara idealnya untuk memfasilitasi keunikan dari setiap siswa tersebut. Sebenarnya kalau kondisi ideal itu agak sulit Bapak Ibu ya untuk ditentukan. Apalagi siswanya memiliki karakter yang macam-macam gitu. Tapi untuk dasar gini Pak, hambatan ADHD itu kan ada tahapannya dalam proses pelajaran itu. Siswa harus pertama duduk tenang dulu, memahami instruksi, baru bisa proses pelajaran. Kalau ke tahap 3 ini tidak dituntaskan, maka alangkah lebih baiknya ditambah dengan GPK Pak Ibu. Ditambah GPK agar bisa membantu guru kelasnya dalam memberikan materi pelajaran. Kalau misalnya misalnya kondisi siswa yang terlalu rame, akan sulit untuk guru mungkin akan sulit ya untuk guru untuk menyampaikan materi. Mungkin bisa menggunakan speaker agar bisa lebih jelas dalam menyampaikan materi. Karena kalau teriak-teriak kelas akan sulit untuk didengar oleh siswa dari posisi paling belakang. Kondisi idealnya kalau di sekolah luar biasa ya Bapak Ibu ya, itu karena aturannya tidak ditentukan, kurang lebih ada 5-10 siswa.
dalam satu kelas mungkin tahap sekolah reguler 25 atau 30 siswa tuh ya Bapak Ibu ya. Halo Bu Halo Pak Niki, Randi. Oh ya, tadi sempat putus-putus suaranya Pak. terus ya, maaf ya. Saya ulangi ya. Eh, dari mana tadi Pak? Aku sebutkan siswa. Kalau di sekolah luar biasa tuh Bapak Ibu, kondisi satu guru itu biasanya diisi oleh 5 sampai kurang lebih 9 siswa. Itu pun dengan hambatan yang bilang tahap tinggi Bu ya. SMP SMA itu kurang lebih isinya 5 sampai 9 siswa. Kalau tahap rendah, siswa dengan hambatannya adik-adik tadi, mungkin satu siswa, satu guru. Atau mungkin 2 guru, 1 siswa. Itu kalau di sekolah luar biasa, Bapak Ibu. Itu dengan kondisi masing-masing kondisi siswa. Kalau di sekolah reguler, bagi siswa yang mengalami hambatan ADHD ataupun autis yang lainnya, itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh siswa tersebut, Bapak. Seperti duduk tenang, mengenal instruksi, ada kontak mata. Kalau tahapan-tahapan itu tidak dilalui, mungkin bisa menggunakan guru pembimbing khusus dalam proses pembelajaran. Bisa untuk membantu guru kelasnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan saya rasa 25 siswa dalam satu kelas itu udah 25-30 itu udah sangat ramai ya, Bapak Ibu, udah sangat luar biasa dalam menyampaikan materi. Mungkin butuh juga alat bantu seperti mic atau toa dalam penyampaian materi sehingga bisa didengar oleh seluruh siswa di kelas. Mungkin itu saja Bapak. Ada lagi itu yang belum terjawab? Makasih Bu. Makasih Pak, udah ada gambar. Nah, terima kasih banyak ya Pak. Pak, Baik. maaf saya matikan gambar ya ini video Bu Iya, Riki ya. iya tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Pak Sandi dan Pak Randi. Ada lagi ini pertanyaan masuk dari Ibu Diana Sulistyowati. Silakan, bisa disampaikan secara langsung, bisa open mic Ibu Diana. Halo, Ibu Diana, apakah bisa open mic? Baik, kalau begitu saya bacakan saja pertanyaannya ya. Untuk Pak Randi ini izin bertanya, Pak. Saya guru SMA. Bagaimana cara efektif dalam satu kali pembelajaran bisa tercapai TP yang sama, sedangkan anak yang kesulitan belajar tentu agak sulit memahami. Mapel saya biologi, materinya genetika. Nah, ada pemahaman dan hitungan. Saya agak kesulitan merancang pembelajarannya. Ini dari Ibu Diana Sulistyowati. Silakan Pak Randi. Oke, terdengar Ibu? Dengar Pak. Baik, dalam kondisi tertentu mungkin kita harus merubah mindset dulu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita harus mencapai tujuannya? Apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah? Lihat kondisi siswa kita masing-masing gitu. Kalau misalnya sudah pas, boleh disampaikan ke siswa. Tapi kalau misalnya TP-nya terlalu tinggi, Bapak Ibu bisa merendahkan ataupun membatasi, memberikan materi yang ingin disampaikan. Tidak secara langsung, maupun bisa dibagi Bapak Ibu. Per tahap sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Nah, di sini pentingnya juga Bapak Ibu kita menggunakan proses diferensiasi dalam proses pembelajaran.
Kalau kita matok semua siswa itu harus menyelesaikan satu tujuan, maka yang didapat adalah kecewa nanti takutnya. Usahakan untuk melihat kondisi siswa kita di awal, bagaimana kesiapannya, bagaimana dia bisa mengikuti ini secara runtut, diferensiasikan penilaian Bapak Ibu di sini. Dan kalaupun Bapak Ibu memerlukan alat bantu, mungkin apa ya, Pak? Bapak Ibu bisa menggait stakeholder terkait untuk bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di kelas, seperti halnya guru sekolah luar biasa dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu kesulitan dalam pengembangan yang ada anak ABK-nya ya, dalam proses pembuatan bahan ajar ataupun modul ajar. Bapak Ibu bisa menggait guru-guru di sekolah luar biasa untuk membuat sebuah modul pelajaran yang akomodatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari siswa Bapak Ibu gitu. Mungkin itu Bu Niki, apakah terjawab? Oke, terima kasih Pak. Ini dari Ibu Diana Sulistiawati. Apakah masih mendengar? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh lebih lanjut, Bu Diana. Ibu Diana, oke. Jadi intinya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Menyesuaikan tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik ya Pak. Karena tentunya kita tidak bisa menyamakan eh, peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang tidak mengalami hambatan begitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Suzi, ini dari di kolom chat. Apakah ada Ibu Suzi? Bisa open mic Ibu Suzi? Halo Ibu Suzi, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, kalau tidak, saya bacakan pertanyaannya ya, Pak. Bagaimana cara mengajari anak yang kesulitan membaca di kelas 7 sekolah umum? Silahkan, Pak Randi. Insya Allah. Setuju kamu ya? Betul, Pak. Betul, kelas 7. Sekarang banyak saya mendengar keluhan-keluhan dari Bapak Ibu guru di sekolah umum bahwa sudah SMP atau SMA masih ada peserta didik yang ternyata belum bisa membaca, begitu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada teman-teman sini yang pengalaman menghadapi anak siswa yang kesulitan membaca. Mungkin bisa tambahin nanti ya Bapak Ibu ya. Kalau saran saya sih, silakan Bapak Ibu mengurutkan kembali tahapan-tahapan baca. Diasesmen ulang lagi siswanya, sudah sampai sejauh mana dia dalam proses membaca itu. Apakah masih belum bisa mengenal abjad, atau belum bisa mengenal kosonan kata, atau memahami teks kalimat. Dan itu mungkin Bapak Ibu bisa mengulang kembali tahapan-tahapan baca dalam mengajari siswa kita membaca. Itu sih yang pertama. Kemudian kedua, mungkin salah satu caranya Bapak Ibu bisa menggunakan gambar-gambar untuk memancing siswa dalam proses pelajaran. Bapak Ibu tahu, bukan ya? Bapak Ibu melihat tidak anak-anak yang umurnya 4 tahun, 5 tahun yang belum bisa membaca, tapi memahami sesuatu. Dari apa dia, kawan? Tentunya dari gambar-gambar Bapak Ibu. Gambar ya. Nah, dari gambar-gambar mereka memahami. Ada gambar, ada teks bacaan di bawah. Dia mengetahui artinya, mengetahui maknanya tanpa harus membaca dari gambar tersebut. Mungkin salah satu cara yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan, dipancing menggunakan gambar-gambar dalam melakukan proses memahami bacaan itu. Mungkin saja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan,
Ada tambahan yang lain mungkin boleh? Oke, tadi sudah bergabung bersama kita Ibu Susi. Bagaimana Ibu Susi? Ada lagi yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Iya maaf, untuk anak didik saya itu, untuk abjad itu sudah bisa Pak. Tapi dia itu masih mengeja kayak seharusnya kan ba gitu ba. Tapi dia masih ba, ca, ca, ca. Baru diulangi lagi dari awal sudah nggak bisa lagi. Nah, itu untuk trik-triknya supaya anak itu bisa itu gimana Pak? Tapi anak itu punya kelebihan Bapak. Dia bisa servis sound. Jadi sound yang mati, saya coba itu di ruang BK saya, sound mati itu saya suruh benerin. Besoknya sudah jadi Pak. Padahal dia nggak bisa baca. Masya Jadi Allah. dia ilmu otodidak gitu. Keren, keren. Pengen tahu triknya aja agar dia bisa baca lancar, tidak harus mengeja itu. Tentunya itu enggak secara instan, Bu ya. Dan Ya. salah satu kunci itu di drill terus, Bu. Diulang-ulang terus itu. Yang bisa diterapkan mungkin di sekolah, Bu. Karena pengalaman saya selama mengajar siswa dengan hambatan intelektual, Bu, kalau tidak diulang-ulang lagi, maka siswanya lupa itu. Jadi emang harus diulang lagi terus sampai mereka akan mengingat terus ke dalam ingatannya gitu. Harus konsisten ya Pak ya, konsisten. Iya benar, konsisten dan Iya. terus di drill terus Bu. Apakah itu ada faktor genetik Pak? Soalnya di latar belakang ibunya itu dia seperti itu. Ibunya juga sulit untuk membaca. Apakah dari faktor genetik juga bisa ya Pak? Kalau apa ya? Sepengetahuan saya ya mungkin bisa diperbaiki nanti Bapak Ibu ya. Kalau sepengetahuan saya kalau faktor genetik itu tidak ada Bu. Kalau anak itu mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh makanan berpengaruh Bu. Kalau genetik sepertinya tidak Bu. Kalau untuk anak-anak hambatan intelektual seperti itu. Oh, iya ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Cuma saya kan juga kaget Pak di SMP anak kelas 7 itu belum bisa baca kan di SD-nya itu apakah dia gimana kok sampai nggak bisa baca sama sekali itu pun huruf kemarin saya kenalkan dari awal dia masuk SMP itu sudah saya mengenalkan lagi karena dia belum hafal. Ini sudah alhamdulillah tahapnya sudah hafal, cuma dia mengeja saja. Nah, ini sudah dapat 4 bulan ini dia membaca tapi mengeja tapi belum sampai lancar itu kira-kira untuk penilaiannya gimana Pak untuk mapel di umum itu? Kalau untuk penilaian Bu, dikondisikan saja Bu sama kondisi siswa saat itu. Diturunkan saja ininya apa itu penilaiannya sesuai dengan kondisi dia saat itu dan kalau saran saya sih jangan terlalu tinggi berikan penilaian itu. Intinya tetap telaten dipelajari terus ya Pak ya berarti. Iya benar Bu. Ayo, terima kasih Pak. Maaf Ibu kalau misalnya kurang maksimal ya Bu. Bapak Ibu pernah ngerasain tidak kalau misalnya siswa kita dari tidak tahu menjadi tahu itu kebahagiaannya seperti apa itu? Pernah merasakan mungkin Bapak Ibu ya? Ya, luar biasa. Senang sekali. Ya. Meskipun hal itu kecil, iya. pasti sangat merasa bangga gitu. Ternyata saya berhasil gitu. Jadi kalau saran saya sih, Ibu mulai saja dari hal-hal kecil Bu. Dari hal kecil yang mungkin bisa dirasakan oleh siswa, kedepannya insya Allah akan bermanfaat untuk dia Bu. Itu sih Bu, menurut saya. Iya, terima kasih Pak Randy. Ya, sama Ibu. Oke, terima kasih luar biasa sharingnya antara Pak Randi dan Bu Susi. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Randi. Mohon izin menambahkan sedikit karena apalagi dengan siswa yang memiliki hambatan intelektual, memang metode drill itu amat sangat penting ya, Pak.
contoh saja ya, biasanya siswa yang saya hadapi di SLB, ketika sedang pembelajaran mereka misalnya sudah sampai pada tahap tertentu, sudah bisa membaca begitu. Tetapi ketika libur semester, pada liburnya sekitar 2 minggu, itu biasanya mulai dari nol lagi Bapak Ibu. Jadi memang sebagai guru, apalagi menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus, memang perlu kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Dan Ibu Suzy tadi sudah berhasil ya Bu dari nol. Sekarang anak sudah mengenal abjad, sudah bisa mengeja. Tetap semangat untuk Ibu Suzy. Dan sedikit menambahkan juga untuk penilaian. Mungkin Ibu Suzy tidak bisa menyamakan penilaian anak tersebut dengan siswa lain, yaitu dengan tes tulis begitu. Ibu Suzy bisa melakukan penilaian dengan tes lisan. Itu sedikit menambahkan. Baik, selanjutnya ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini dari Pak Syaromaisar. Apakah masih di sini, Pak Syaromaisar? Jika Messi silakan bisa open mic-nya Pak Syam. Pak Syarom. Pak Syarom. Messi ada Pak Syarom, silakan. Tadi pertanyaannya bisa disampaikan langsung kepada Pak Randi. Iya, Bu. Oh, Ibu, mohon maaf. Iya, Ibu, saya Bu. mau Silakan. Itu. Tadi kan saya mau nanya gini, di kelas saya itu kan saya ngajar kelas 3. Iya. Terus ada itu yang tidak, bagaimana solusinya gitu loh, supaya anak itu bisa menulis, mau membaca gitu loh. Nah, itu bagaimana solusinya, Ibu? Oke, silakan Pak Randi. anaknya di kelas gimana, Bu? Apakah aktif? Mendengarkannya aktif atau gimana? Maksudnya, Pak? Kondisi siswanya gimana, Bu, di kelas, Bu? Apakah terlihat aktif? Kalau di kelas dia aktif, Pak. Cuman dia nggak mau belajar gitu loh, Pak. Nggak mau nulis gitu. Main kerjanya nanti kalau suruh nulis, dia pensilnya dipegang. Cuman dia menggambar gitu loh, Pak. Masih semaunya saja, Bu, ya? Iya. Ibu Nanti kan, pernah bercerita sama orang tuanya, Bu? kemarin kata mamanya apa ngomong sama orang tuanya, udah dileskan Bu katanya. Udah mau kata guru lesnya belajar. Cuman orang tuanya enggak mau lama ngeleskan Pak, cuman 1 bulan. Oh, lumayan nih. Ya, Ibu mungkin salah satu mungkin tips dari saya ya. Karena kan siswa-siswi di kelas dasar itu kan energinya banyak tuh, besar tuh. Iya, Pak. Salah satu tips dari saya, arahkan dulu siswanya untuk bermain, Bu. Sudah dia mulai energi tersalurkan, sudah mulai lemas mungkin kan, udah bisa fokus lagi ke pelajaran, baru masuk ke materi yang Ibu sampaikan, Bu. Ajak mereka untuk apa ya, menikmati dulu proses pelajaran, baru Ibu berikan materi gitu. Nanti kalau seandainya dia misal gini Pak, diajak main dulu, itu nanti dia asik dengan bermainnya itu loh Pak. Nanti dia bermain lupa lah, nggak mau lagi dia belajar gitu loh Pak. Mungkin bisa dibuat kesepakatan kelas, Bu. Kesepakatan di awal. Kita mau main apa nih? Dan siswanya main ini misalkan, ayo kita main, habis kita main kita belajar ya. Nah, Ibu targetkan saja berapa dulu yang diberikan oleh anak. Jangan langsung sekaligus dikasih tugas itu. Dikasih kayak apa yang sederhana-sederhana dulu, seperti apa namanya itu, menebalkan. Kalau menulis kan menebalkan dulu atau menunjuk-nunjuk dulu, baru ke tahap menulis atau tahap lainnya, Bu. Mulai dari yang sederhana dulu, Bu, agar siswa itu ikut menikmati proses pelajaran. Kalau dia sudah mulai tantrum lagi nih misalnya, kita alihkan lagi ke permainan lagi, tepuk-tepuk lagi dalam proses pelajaran. Kita kasih apa ya,
supaya siswa itu terpacu itu, tidak asik sendiri. Mungkin itu Bu dari saya. Ada tambahan dari teman-teman lain mungkin boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mungkin mau menambahkan atau sharing pengalamannya menghadapi peserta didik seperti yang dialami oleh Ibu Syaromaisar tadi. Eh, Silakan, ada yang raise hand. Ibu atau Bapak Sringki nih, silakan open mic-nya. Halo, Belum ada Ibu. suara. Iya, ini ada Ibu Sringki yang raise hand. Silakan bisa open mic-nya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih moderator kesempatannya. Silakan Ibu. Maaf. Oke, dari kasus Ibu siapa ya tadi ya? Pokoknya kasus Ibu itu sering sekali terjadi di sekolah dasar reguler ataupun di SLB seperti itu. Nah, anak-anak ini kenapa kata Ibu kan hobinya nggak mau nulis, nggak mau belajar dan sulit untuk difokuskan pembelajarannya. Mungkin tips juga ya untuk kita-kita guru-guru yang memegang kelas kecil yang kata Pak Randi tadi memang energinya banyak, itu kan memang harusnya ke pembelajarannya itu lebih ke kinestetik, bergerak seperti itu. Nah, coba Ibu atur saja pembelajarannya itu tentang bermain, misalnya bermain ular tangga atau bermain balok huruf seperti itu. Sehingga dalam pembelajaran sambil bermain itu dikemaslah pembelajaran seperti itu. Nah, kenapa anak merasa lesu, tidak tertarik ya? Karena dia merasa dia sedang belajar seperti itu. Jadi kita ini memegang kelas kecil itu harus bisa membuat suasana pembelajaran itu ibaratnya tuh menghipnotis anak-anak seperti sedang bermain terus, padahal kita sedang belajar seperti itu. Nah, itulah bagaimana PR-nya Bapak Ibu guru di dalam kelas yang tahu murid-muridnya itu ya Bapak Ibu guru sendiri seperti itu. Bagaimana pola pembelajaran anak-anak di kelas kita dan gaya belajarnya itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya Bu ya, karena mungkin murid saya berbeda dengan murid Ibu begitu. Tapi ketika anak-anak sudah menganggap belajar itu adalah hal yang menarik, maka seberat apapun pembelajaran itu pasti dia akan mengikuti dengan senang seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali Ibu Sringki sharingnya. Begitu ya Ibu Syaromaisar. Jadi betul sekali karena dunia anak-anak itu katanya dunia bermain. Jadi anak-anak dibuat tidak sadar bahwa mereka sedang belajar, tapi dikemas dengan permainan begitu intinya. Nah, untuk mencari permainan yang sesuai, mungkin Ibu Syaromaisar ini bisa eh, lebih paham apa yang dibutuhkan dan apa yang kira-kira disukai oleh siswa tersebut. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan link absen bisa diakses di kolom chat. Bapak Ibu yang telah mengisi daftar hadir juga bisa mengecek kembali apakah daftar hadir Bapak Ibu sudah terekam. Bisa dicek, ada linknya di kolom chat. Jika sudah, Bapak Ibu juga bisa langsung unduh sertifikatnya. Semuanya sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya rasa sudah cukup. Kami dari Komunitas Belajar Sekolah Inklusi Merdeka mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Randi karena sudah mau berbagi praktik baiknya, memberikan
tips dan trik, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini yang sangat antusias dalam mengikuti webinar ini. Semoga kita semua dapat selalu memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik kita. Silakan Pak Randy, ada closing statement mungkin? Ya. Penutup Nah, saja Pak Randy. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi di sini. Saya harap Bapak Ibu semua bisa lebih baik lagi ke depannya, termasuk saya sendiri juga. Mari kita berbenah diri. Kita mulai semuanya dari hal-hal kecil dan insya Allah menjadi besar ke depannya dan bermanfaat untuk lebih banyak lagi manfaatnya ke depannya. Demikian dari saya, Ibu, itu saja. Oke, terima kasih Bapak Randy. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, begitu ya Pak Randy. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu juga bisa mendaftar untuk webinar seri berikutnya di seri 21, insya Allah akan dilaksanakan Senin pekan depan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Selamat malam. Sampai jumpa Selamat lagi. malam. Terima kasih ilmunya, Ibu, Bapak. Terima kasih, Bu Bapak. Bu Niki, pamit ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Randy. Selamat beristirahat. Ya.